Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Rio Mamuraja Pardabu, berasal dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, dengan NIM A1012221120. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman dengan mengulas balik dan memberikan contoh tentang apa itu firma dari tugas yang telah saya bahas sebelumnya. Saya dan teman saya, Abdul Firhan, merupakan rekan bisnis. Pada suatu kesempatan, kami membahas tentang bisnis apa yang saat ini belum terlalu banyak digandrungi, namun dapat memberikan profit yang besar. Bisnis yang masih sedikit dijalankan, khususnya di Indonesia. Namun, kami berdua kekurangan modal untuk membangun bisnis tersebut secara pribadi. Maka, daripada itu, kami berdua sepakat untuk menjadi sekutu dan membentuk persekutuan firma agar kami berdua dapat menggabungkan modal kami untuk membangun bisnis bersama dengan modal yang cukup. Kami pun mendirikan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang alat-alat keamanan konstruksi. Kami menciptakan body harness, helm, sepatu boots, safety glass, sarung tangan, serta peralatan safety lainnya. Mengingat masih minimnya standar keamanan tukang-tukang yang ada saat ini, yang masih belum memenuhi SOP. Adapun alat-alat keselamatan tersebut biasanya diimpor dari luar negeri, di mana harganya tentu saja mahal. Oleh karena itu, kami berpikir untuk mendirikan perusahaan manufaktur alat-alat safety itu dari dalam negeri yang berstandar nasional yang dapat mensuplai alat-alat tersebut dari dalam negeri sendiri. Sesuai yang tercantum dalam akta pendirian firma yang telah kami tanda tangani di hadapan notaris, nama dari firma kami yaitu Riyap Manufaktur, diambil dari gabungan nama kami, Rio dan Abdul. Kantor utama kami beralamat di Jalan Adi Sucipto, kilometer 7, Komplek Ruko Pergudangan Sakura. Dalam akta pendirian firma itu tercantum juga modal serta pembagian kepemilikan saham pembentukan firma kami. Pembagian kepemilikan sahamnya adalah 55% dan 45%. Modal yang kami tanamkan di sini berupa kas sejumlah 750 juta dan sewa gedung 400 juta. Dan teman saya memiliki modal yaitu berupa kendaraan senilai 320 juta dan alat-alat produksi senilai 480 juta. Jadi total aset yang kami miliki yaitu 1,9 miliar. Mengenai pembagian laba rugi modal tersebut, maka akan dibagi menurut perbandingan modal yang dimasukkan oleh masing-masing pihak. Semua hal tersebut tercatat dalam ADART firma kami dan sewaktu-waktu dapat dirubah menyesuaikan perkembangan bisnis dan keputusan masing-masing pemilik. Setelah adanya akta pendirian, firma harus terdaftar dan memiliki SKT yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Barulah kami dapat menjalankan perusahaan kami. Namun, apakah sampai di situ saja? Jawabannya tentu tidak. Setelah pendirian, kami harus mengurus izin NPWP dan SKT pajak firma dan mengurus nomor induk berusaha di OSS atau yang disebut Online Single Submission. Fungsi dari mendaftar perusahaan ke OSS adalah supaya masyarakat tahu bahwa perusahaan kita telah sesuai syarat dan bahwa perusahaan itu benar-benar ada dan menjalankan sebuah usaha. Mengingat bahwa firma adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum. Dengan mendaftarkan perusahaan di OSS, dapat lebih menarik konsumen dan klien yang mempercayai kinerja perusahaan kami agar kami dapat meraup keuntungan yang lebih besar. Dalam jangka waktu 6-10 tahun, perusahaan kami berjalan, kami akan melakukan go public atas saham kami. Kami akan menawarkan saham pertama di Bursa Efek Indonesia dengan melakukan Initial Public Offering atau IPO. Dengan penawaran saham pertama kepada publik ini, kami yakin
Keuntungan dan modal yang kami dapatkan akan naik dan berlipat dari modal awal kami. Kami berharap dapat menjual hampir 40% dari saham yang kami miliki. Kami yakin bahwa perusahaan kami sudah dikenal oleh khalayak publik dan memiliki prospek yang bagus untuk para investor. Kemudian mengenai pembubaran, sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan kami, perusahaan Ria Manufaktur ini akan dibubarkan apabila tujuan kami telah tercapai, yaitu memperoleh keuntungan. Kira-kira 10-15 kali lipat modal awal kami. Mengingat perusahaan kami yang telah melakukan IPO, maka akan dapat lebih mudah dalam melakukan divestasi dan likuidasi atas aset-aset yang kami miliki. Pembubaran ini dilakukan karena tujuan dari pendirian persekutuan ini adalah untuk memperoleh modal dan mendapatkan keuntungan. Kami menggabungkan modal dan mendirikan persekutuan dalam rangka mencari modal untuk membangun bisnis kami secara pribadi di sektor lain. Dengan pembubaran ini, bukan berarti perusahaan ini akan menghentikan kegiatan manufaktur. Perusahaan ini dapat terus jalan dan diambil alih oleh pemilik saham baru yang membeli aset kami secara menyeluruh. Demikianlah sedikit video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini jika Anda menyukainya. Terima kasih.